Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Obed Nainggolan, Sarjana Teologi. Saya mahasiswa PPG IAKN Ambon dan saya sebagai guru pendidikan agama Kristen. Shalom, selamat siang semua anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 10. Dan terima kasih untuk kehadirannya anak-anak hari ini. Begitu banyak ya, begitu antusias. Ya, saya akan absen dulu yang sesuai dengan absen yang berlaku. Dan saya harap semua hadir semua ya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Ya, meskipun pembelajaran kita lewat daring, lewat Zoom Meet, tidak mengurangi keinginan kita untuk terus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita diberkati lewat pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk menikmati pembelajaran hari ini di bawah tema Hidup dalam Kesetiaan. Sebelum saya memulai, apakah sudah kelihatan screenshot-nya di dalam share screen-nya? Ada kelihatan? Bisa? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk bernyanyi bersama dulu. Itu ada di screen share-nya, nyanyi lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Oke, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa hadir dalam ruang pembelajaran hari ini meskipun lewat daring. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dan menolong kami supaya apa yang kami pelajari hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati waktu pembelajaran hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita kembali untuk menikmati pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan membacakan kompetensi inti dan KDKI dan juga tujuan pembelajaran. Ya, sebagai kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian
menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan gotong royong. Kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kemudian memahami merupakan menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humanaria, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang-bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kita akan melihat kompetensi menghayati nilai-nilai Kristiani. Kompetensi dasarnya meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, hidup dalam kesetiaan dan hidup dalam sosial. Kemudian memahami makna nilai Kristiani, hidup dalam kesetiaan dalam kehidupan. Kemudian mampu menghayati nilai-nilai hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kehidupan sosial. Indikator yang berikutnya meneladani Yesus Kristus dalam mewujudkan nilai Kristiani, hidup dalam kesetiaan dalam kehidupan sosial, menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirinya, khususnya untuk studi dan selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghayati nilai-nilai Kristiani, hidup di dalam kesetiaan dalam hidup sosial, meneladani Yesus Kristus, mewujudkan nilai-nilai Kristiani, hidup dalam kesetiaan dalam kehidupan sosial. Kemudian menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirinya, khususnya untuk studinya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memperlihatkan kasih-Nya yang penuh pengorbanan, menyusun rencana, mengasihi dan orang lain selama ini yang paling sulit Ia kasihi. Kemudian menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan, membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Kemudian menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Kristiani, hidup di dalam kesetiaan. Oke, nanti akan kita dalam pembelajaran ini akan ada tes atau evaluasi nilai yang akan dicapai, nilai ketuntasan minimal yaitu 75. Mari kita saksikan video berikut ini. Digambarkan seorang bapak yang memberikan tugas kepada anaknya untuk menjaga sebuah tiang, dan anak itu mau berkomitmen untuk menjaga tiang tersebut. Dan pesan dari bapak itu, tolong dijaga supaya ketika saya datang tiang itu tetap masih ada. Kemudian anak itu dengan tekun, dengan setia mau menjaga tiang itu meskipun ada godaan-godaan yang mengajak teman-temannya untuk bermain, tetapi dia tetap mengatakan terima kasih, saya ada kerjaan, ada tugas yang diberikan oleh orang tua saya. Dia tetap tersenyum untuk menjawab semua teman-temannya yang mengajak dia. Dan pergumulan lain lagi terjadi ketika angin mulai menerpa daerah tersebut, sehingga tiang itu hampir mulai roboh karena angin yang sangat kencang. Tetapi dia berusaha untuk menjaga tiang itu tetap berdiri. Dia terus berusaha, amanat yang diberikan oleh orang tuanya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Dia tetap memegang tiang tersebut. Dan apa yang terjadi?
sampai akhirnya salju turun dan dia mulai kedinginan. Dia mulai merasa bahwa susah untuk menjaga tiang itu, bahkan angin kencang pun datang di tengah-tengah hujan salju, sehingga dia tidak lagi mampu dan tidak kuat untuk memegang tiang itu, sehingga tiang itu terlempar dan jatuh. Dan dia pun sangat kelelahan, dia capek, tetapi karena komitmen yang dia berikan, yang dia sudah nyatakan kepada orang tuanya, dia harus tetap memelihara dan menjaga tiang tersebut. Di dalam kecapeannya, dia ingat kembali bahwa bapak saya akan datang untuk mengambil tiang itu. Akhirnya dia bangkit kembali, dia mengambil tiang itu dan mulai mendirikan tiang itu. Meskipun tenaganya sudah berkurang, sudah kehabisan tenaga, tetapi dia berusaha keras untuk mendirikan tiang itu kembali. Dan dia tetap memegang salib itu, tiang itu, untuk tetap setia dan mau menunggu bapaknya yang berjanji bahwa bapaknya pasti akan kembali. Dia tetap ingat, dia percaya bahwa ketika dia setia, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan. Meskipun dia dalam pergumulan, dalam tantangan, dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Dan apa yang kita lihat dari kesetiaannya, dia mulai merasakan bagaimana dia melihat apa yang diharapkan, apa yang digumuli selama ini. Dia sudah mulai senyum dan menangis gembira karena bapaknya datang mau memeluk dia, menunjukkan, "Hai anakku, sabaslah engkau, hai yang setia." Dan perjuangannya tidak pernah sia-sia, karena perjuangan yang dilakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Dia merasakan hangat pelukan yang diberikan oleh bapaknya, karena anak ini adalah anak yang sungguh menunjukkan kesetiaan kepada bapaknya. Kiranya Tuhan memberkati dan kita juga menjadi anak-anak yang setia seperti yang digambarkan dalam video ini, sama seperti Bapa yang menunggu kehadiran kita di surga. Tuhan memberkati supaya kita tetap setia. Nah, pertanyaan saya sekarang, pernahkah kamu mengalami dikhianati? Ya, silakan jawab. Pernahkah kamu pernah dikhianati oleh seseorang kah, atau temanmu kah, atau pacarmu kah? Bagaimana rasanya setelah dikhianati? Silakan. Silakan menjawab. Kalau ada yang bisa menjawab, langsung saja. Pernah dikhianati? Ya. Siapa yang mengkhianati kamu? Teman? Ya, bagaimana rasanya dikhianati? Sakit ya? Oke. Apakah kamu tetap mencintai ketika semuanya yang kamu lakukan itu kepada dia? Mungkin kamu rela berkorban, tetap tidak direspon, tetap tidak ditanggapi. Apakah kamu tetap mencintai dia atau memberikan perhatian kepada dia walaupun kamu sudah dikecewakan? Bagaimana perasaan? Bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu tetap mencintai dia atau sudah, Jo? Tetap menganggap teman ya, meskipun ditolak begitu. Kamu tetap bertahan walaupun kamu ditolak ya. Oke. Sama halnya cerita yang kita akan baca dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 itu mengenai apa? Siapa yang tahu? Apakah ada yang tahu itu mengenai kejadian apa itu? Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 mengenai apa ini?
Ya, mengenai Yakub dan Rahel. Nah, ini karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban. Karena ia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Baru setelah itu Laban bersedia menyerahkan Rahel untuk dinikahi Yakub. Bagaimana perjuangan seorang Yakub untuk mendapatkan Rahel itu? Dia harus bekerja kepada pamannya Laban tanpa diupah. Yang pertama 7 tahun ternyata dikasih sama dia Lea, padahal dia cinta sama Rahel. Kemudian pamannya bilang, kamu harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dia dengan setia, dengan tekun untuk mendapatkan Rahel. Nah, kita akan diskusikan apa yang kamu temukan di dalam cerita tentang kesetiaan. Kemudian apa kaitan tentang cinta dengan kesetiaan? Nah, ini berandai-andai ya. Ketika kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Laban, bekerja selama 14 tahun tanpa digaji untuk mendapatkan seorang yang kamu cintai seperti Rahel? Kalau ya, jelaskan mengapa demikian. Kalau tidak, sebutkan alasan-alasan kamu. Dan sebutkan dan jelaskan contoh-contoh tentang kesetiaan di dalam hidup sehari-hari. Dan jelaskan pula bagaimana kesetiaan itu mencerminkan cinta kasih seseorang kepada orang lain. Seperti kepada orang tua, kepada anak, kekasih, teman, sahabat, dan lain-lain. Ya, oke. Tadi kita sudah menyanyikan pujian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa yang dibuat oleh Thomas Chisholm tentang kehidupannya lepas setiap hari lepas hari bersama dengan Yesus. Dia adalah seorang pendeta Chisholm. Selalu percaya bahwa Bapaknya yang di surga terus memelihara dan menyediakan segala kebutuhannya sehari-hari. Sebelum ia meninggal pada tahun 1960, ia menulis kesaksian pribadinya yang luar biasa ini, yaitu dia katakan begini, penghasilanku tidak pernah besar karena kesehatanku yang buruk pada usia mudaku, yang akibatnya terus mengikuti aku sampai sekarang. Tetapi aku tidak boleh gagal mencatat kesetiaan Allah yang memelihara perjanjiannya dengan orang percaya yang tidak pernah gagal, dan bahwa ia telah menunjukkan berulang kali caranya yang luar biasa dalam hidupku dan membuat aku selalu bersyukur. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat apa bentuk-bentuk kesetiaan di dalam hidup kita. Apakah kita memang setia karena rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman kita, sehingga apapun kesetiaannya itu biar salah, biar tidak benar, tetap menganggap yang penting setia. Nah, ini ada kasus-kasus yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Oke. Kalau kamu benar-benar teman yang setia, kamu harus menolong aku waktu ulangan nanti. Apa jawabanmu? Silakan yang mau menjawab. Menurut kamu bagaimana? Boleh teman kamu mau membantu kamu dalam ujian? Berarti itu namanya apa itu? Mencontek ya? Iya. Kamu harus menunjukkan kesetiaan kamu pada negara dengan mendukung semua program pemerintah, apapun program tersebut. Ya, betul atau enggak? Belum betul atau tidak? Ya, betul ya. Yang kemudian, kalau kamu memang bagian dari kelompok kami, kamu harus ikut dalam tawuran melawan anak SMA 1 nanti siang. Nah, ini bukti solidaritas, bukti pertemanan yang kompak. Menurut Anda, apakah mau menuruti ini atau enggak? Halo? Bisa dengar?
Bagaimana? Boleh mau ikut tawuran karena menjaga kekompakan? Oh tidak ya. Oke. Temanmu mengalami musibah karena rumahnya di pemukiman yang ilegal kebakaran. Teman-teman mengajak kamu untuk mengumpulkan uang untuk menolong dia dan keluarganya. Kita tolong atau tidak? Ya, betul ya. Karena kita tahu bahwa orang yang kesusahan perlu ada bantuan. Nah, hari Jumat nanti adalah hari kejepit nasional ya. Biasanya kalau hari kejepit nasional ini dimanfaatkan untuk libur. Nah, mari kita ramai-ramai membolos dan tidak masuk di hari Kamisnya. Boleh enggak? Ya? Tidak ya? Oke. Kalau kita menghadapi masalah, musibah, pergumulan yang sangat berat, apa kamu tetap setia mengikut Tuhan Yesus? Jawaban kamu apa? Ya atau tidak ini? Atau lari dari panggilan Tuhan, keluar dari masalah dan cari mungkin kesenangan hidup dan lain sebagainya. Begitu? Saya harap kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan itu ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana kesetiaan yang tercantum di dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam Alkitab, kitab Mazmur, kita dapat lihat kata kasih setia muncul sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Di sini saja kita bisa melihat betapa pentingnya kesetiaan di dalam pemahaman Alkitab. Nah, kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan sebagai keset. Yang di dalam Alkitab, bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Nah, menurut kamu, apa hubungan antara kasih setia dengan setia? Atau cinta dengan kesetiaan? Ada yang bisa jawab? Apa ada hubungan enggak antara kasih dengan kesetiaan atau antara cinta dengan kesetiaan? Ada hubungan? Ada apa? Seperti apa nih hubungan antara cinta atau kasih dengan kesetiaan? Kalau dia sayang, pasti dia akan terus setia ya, apapun masalahnya. Begitu? Kalau dia cinta, apapun yang terjadi, biar badai, biar hujan, karena dia sayang, dia tetap akan pergi ke orang yang dia sayangi ya. Dia harus berjuang untuk bisa mendapatkan cinta yang dia sayangi. Begitu ya? Oke. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan di dalam ayat-ayat seperti Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maksudnya di sini, Tuhan dalam kemahakuasaannya, meskipun Dia tahu bahwa manusia itu seringkali berbuat kejahatan dan dosa, tetapi Dia menunjukkan kasih setianya. Dia memberikan pertolongan, memberikan keselamatan, bahkan memberikan berkat-berkatnya
dia tidak menghitung segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kadang-kala kita sebagai manusia biasa, ketika orang sudah berbuat jahat kepada kita, pasti tidak ada pengen untuk membalas, ya. Ada kemauan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan tidak mau menunjukkan kemarahannya ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Dia tidak menuntutnya, tetapi dia membalas kebaikan kita. Dia membalas segala hal yang baik kepada kita, ya. Oke, ada sebuah nyanyian, Nyamanlah Jiwaku. Lagu ini ditulis oleh Horatio G. Safford. Safford adalah seorang pengacara yang sukses dan sangat kaya karena memiliki berbagai bangunan di kota Chicago, Amerika Serikat. Tetapi dalam kondisi dia menikmati kekayaan, tiba-tiba bangunan dan tokonya itu semua habis, ludes terbakar. Dan Safford dengan kondisi seperti yang sangat menyedihkan itu, mereka mengadakan perjalanan ke Eropa bersama keluarganya. Ia ingin memberikan liburan yang sangat dibutuhkan keluarganya dan juga kesempatan untuk melupakan tragedi yang menimpa mereka, ya. Kemudian istri dan keempat anaknya perempuan, mereka berangkat lebih awal dengan kapal Tille de Harvey. Sementara Safford harus tinggal beberapa hari di Chicago untuk menyelesaikan masalah pembagian wilayah kota setelah kebakaran besar itu. Nah, sementara mereka menyeberangi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya itu menabrak sebuah kapal lain. Anak istrinya selamat dan mengirimkan sebuah telegram yang kini menjadi terkenal dengan isi signal "Save Alone", satu-satu yang selamat, ya. Ya, kita kalau di pelayaran pasti kode ini sudah pasti kita kenal. Tak lama kemudian, sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Safford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya sementara kapal melalui tempat yang tidak jauh untuk mendekat di kapal di mana mereka tenggelam. Nah, ilham untuk mengungkapkan perasaan sementara kapal melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anaknya dan seluruh penumpang, itulah yang kemudian menjadi lagu "Kendati Hidupku Tentram". Ya, seperti ini lagunya. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengejarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Oke, sama-sama. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya, sebuah lagu yang sangat indah, ya. Kita tahu bahwa lagu ini sangat terkenal, tetapi coba bayangkan di dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dia sudah kehilangan harta, dia kehilangan anak-anaknya, tetapi dalam kondisi begitu dia justru dapat ilham bahwa dia mengatakan, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya, dia merasakan tetap tenang di dalam Allah ketika pun goncangan itu hadir. Mampukah kita berdiri teguh, berdiri kokoh ketika ada pergumulan, ada permasalahan? Nah, pengalaman Safford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Safford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago, dan kemudian keempat anaknya mati tenggelam.
dalam kecelakaan laut tersebut. Menghadapi dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah setia, ya. Kesetiaan Tuhan. Bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita? Tuhan Allah yang kita kenal lewat Alkitab adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 digambarkan sebagai mana Tuhan Allah itu setia kepada umatnya. Di dalam perjanjian baru, orang Kristen lebih memahami kesetiaan Allah secara mendalam lewat pengutusan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan melepaskan dari kuasa maut. Bayangkan bahwa Tuhan Yesus, dia hadir, datang ke dunia, dia menjadi manusia. Karena manusia itu sudah terpisah dengan Allah, tidak ada yang bisa membawa manusia itu kepada Allah, karena manusia itu berdosa dan Allah itu suci. Untuk bisa menjembatani antara manusia dengan Allah, Yesus hadir. Dia hadir di tengah-tengah manusia, menjadi manusia biasa, manusia yang tanpa berdosa. Dia menjadi pengantara untuk menebus kita dari dosa. Maka dikatakan di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus tersalib, dia mengatakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Berarti anugerah penebusan itu sudah dikerjakan, anugerah keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, dan keselamatan itu diberikan kepada kita. Nah, ayat yang sangat terkenal kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah mengerti dan memahami tentang hidup dalam kesetiaan. Bagaimana Anda? Bagaimana reaksi kamu ketika kamu diperhadapkan dengan pergumulan, permasalahan yang menuntut kamu harus berkorban lebih? Apakah kamu tetap setia? Ya, saya percaya hari ini kita dibekali lewat kebenaran firman Tuhan dan juga semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan pengalaman-pengalaman rohani yang dinyatakan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, ya, seperti pencipta lagu tadi, bagaimana mereka tetap setia meskipun di dalam pergumulan. Nah, sebagai penutup bagi kita hari ini, saya mengharapkan kita membuat resume apa poin-poin yang kita dapatkan dari hari ini, dari pembelajaran hari ini tentang kesetiaan. Bagaimana kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau berkomitmen untuk tetap setia apapun pergumulannya? Dan sebagai PR di rumah, itu ada 4 pertanyaan. Jelaskan makna dari kesetiaan. Kedua, sebutkan tokoh dalam Alkitab tentang kesetiaan dan apa bentuk kesetiaannya. Kemudian jelaskan maksud dari kesetiaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian sebutkan contoh praktis tentang orang yang setia di dalam lingkungan keluargamu. Oke? Dan saya akan menutup rangkaian pembelajaran kita dengan satu rangkuman. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan di dalam hubungan antara seorang dengan yang lain, dengan keluarga, orang tua, komunitas, kelompok yang lain, dan di dalam negara ini juga. Terlebih kepada kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk meninggalkan hal-hal yang lain, ya. Kasih setia di dalam bahasa Ibrani tadi kesed, cinta kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban, cinta kasih, kekuatan yang luar biasa, cinta kasih yang memadamkan api permusuhan.
Saya percaya hari ini kita diberkati dan kita akan terus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan supaya kita yang sebagai remaja Kristen, sebagai remaja yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan terus menolong kita untuk tetap setia dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Saya berharap kita akan membawa kita makin terus mengandalkan Tuhan. Oke, sampai jumpa kembali nanti minggu depan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Saya berterima kasih untuk kesediaan kita hari ini dan kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pembelajaran hari ini tentang hidup dalam kesetiaan. Tolong kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia meskipun kami menghadapi pergumulan, tantangan di masa yang akan datang, tetapi kami memiliki Yesus yang lebih dahulu setia kepada kami. Berkati kami Bapa. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati hidup kami, bahkan keluarga kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.